Bersama saya kali ini sudah ada Mas Benyamin Ruslan Naba. Mas Ruslan panggilannya. Yes. Beliau adalah founder dan owner dan juga CEO ya Mas ya, dari S2BZ Network. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama anak Bandung tuh listing. Investasiin buat sekolah anak. Golf into something new gitu. Kupu-kupu mungkin. Ayahku tuh satpam gitu kan. Aku penasaran Mas, kalau S2BZ kan termasuk pemain lama gitu ya. Sebelum tren coworking space muncul, kalau aku nggak salah ingat gitu ya, S2BZ itu udah jauh sebelum itu kan. Kalau kita ngomongin coworking mungkin 2015 kayak gitu-gitu ya. Yeah. Nah itu gimana tuh Mas asal muasalnya dulu? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Panji udah diundang sama podcast yang keren ini. Kita mulai dulu 2009 sebagai S2BZ Business Center. Ya, dulu belum ada coworking space ya. Jadi kita mulai 2009 itu waktu itu mikir-mikirnya apa sih yang dibutuhkan oleh para pebisnis pemula ya. Mereka cari apa ya untuk kebutuhan mereka gitu. Terus kita bisa support apa? Kebetulan saya diundang sama pemilik gedung ya, sama manajemen pemilik gedung itu. Terus ceritanya mereka tuh di Jalan Kuningan, HR Rasuna Said. Pada waktu itu gedungnya sebenarnya mau didemolis, dihancurin gitu ya, karena mereka mau bikin high rise building. Itu gedung udah lama banget. Mungkin kalau sejarahnya itu gedung itu termasuk salah satu gedung perkantoran yang paling lama di jalan tersebut gitu. Apa tuh? Nah, gedung apa tuh? Gedung Setiabudi 2. Itu satu kompleks sama Setiabudi One, sama satu lagi apa namanya? Kok lupa ya? Ya itu ada 3 gedung lah, ya 3 gedung. Atrium, Setiabudi Atrium. Ya. Sebelum sebelum Wisma Bakri ya, sebelum Wisma Bakri. Ya, betul banget gitu. Nah, terus juga orang-orang yang di tenan-tenan yang di Setiabudi One itu kan entertainment center ya, tempat makan, tempat nonton gitu. Itu juga keberatan kalau gedung sebelahnya dihancurin, kan berdebu tuh. Mereka kan harus tempat makan ya nggak boleh berdebu dong ya, gitu ya. Nah, tapi sebelum didemolis ternyata 2008 itu krisis ya, krisis moneter, kemudian batal untuk didemolis. Mereka yang tadinya jadi pemilik atau manajemen gedung itu udah menolak tenan-tenan yang ada itu untuk perpanjang, dan mereka juga tidak menerima tenan-tenan baru gitu. Makanya gedungnya jadi sepi. Ya. Gedungnya sepi, terus nggak jadi dihancurin, terus harus dilanjutkan kan. Jadi ownernya bilang, coba kamu cari ke manajemennya, biar cerita. Coba kamu cari siapa yang bisa mengelola aula atau business center supaya membuat rame gitu ya gedung ini gitu. Nah terus kita udah pernah berhubungan sama mereka sebelumnya di 2004 ya, di 2004. Terus kemudian kita diundang, kita diajakin untuk mengelola sebuah aula atau business center. Nah terus mereka sediain ruangannya, mereka sediain furniture-nya. Jadi kita tinggal operasionalnya aja gitu, ya. Nah terus begitu kita setuju, nah mulailah sepakat ya kedua belah pihak, mulailah di bulan April, 1 April kita mulai di 2009, ya. Nah kemudian ya udah kita undang deh teman-teman semua training provider untuk gunakan tempat itu, makin lama makin rame gitu ya. Nah, ada ruang-ruang kosong di bagian begitu
begitu masuk di lobi Iya, lobby itu. itu ada ruangan yang kosong juga bekas toko roti. Terus kita diminta untuk menggunakan tempat itu untuk beberapa kegiatan. Kita jualan buku tuh, jualan buku murah ya sama Gramedia. Rame tempatnya, rame. 1 bulan setelah kita selesai jualan, ruangan tersebut disewa gitu. Ya, akhirnya kita sendiri dikasih tempat di ruangan yang berbeda gitu. Yang ruangan di lobby itu untuk kita bikin kegiatan lah supaya rame di gedung itu. Akhirnya ya gedung itu mulai perlahan-lahan rame. Setelah 1 tahun 100% occupied gedung itu. Ya, jadi ya lumayan ya kita punya andil untuk meramaikan sebuah gedung yang udah sepi ya waktu itu ya. Karena luasannya cukup gede ya waktu itu 450 meter persegi. Ya, sebagai business center ada ruangan aulanya, di situ bisa berbagai kegiatan. Setiap minggu ada kegiatan yang bisa mengundang 200 orang, seminggu bisa 2-3 kali gitu ya. Jadi akhirnya rame lah gedung itu ya, juga mulai terisi gitu. Itu 2009 tuh. 2009 ya. 2009. Terus 2016 kita mulai co-working space di Jalan Walter Monginsidi di Kebayoran Baru. Nah, beberapa tahun sebelum itu, sekitar tahun 2012 ya, saya pernah ngobrol, tahu Mas Jansen Kamto kan ya? Iya, tahu. Mas Jansen. Ya, Kibar dulu juga sewa di tempat kita di Ekspedisi Kuningan. Nah, sempat satu waktu kita ngobrol karena dia banyak kegiatan dengan Google, kita ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, Pak, kalau mau bangun lagi, bikin lagi business center, jangan business center ya namanya ya, tapi co-working space gitu. Oh ya, co-working space kayak apa tuh? Googling aja Pak. Saya googling, keren-keren ya, ada kantor seperti itu gitu. Tapi kan kita memang nggak ada rencana untuk ekspansi gitu ya. Terus satu waktu di 2015 akhir kita ketemu lokasi yang di Walter Monginsidi itu. Nah ngobrol-ngobrol, akhirnya mulailah kita di bulan April juga ya 1 April kita mulai di tempat itu. Nah ya kembali lagi kita kontak tuh teman-teman yang dulu bekas yang bikin kegiatan di tempat kita undang juga Jansen dan kawan-kawan untuk mengisi tempat itu, mulai rame tuh ya. Udah di situlah kita mulai co-working space. Nah tahun 2016 itu April kita temu co-working pertama 2017-16 ya. 2000, aku juga lupa tuh 2017 kalau nggak salah ya. 17 ya, bulan Mei ya. Bulan Mei kalau nggak salah ya. Bulan. Dulu tengah tahun. Kalau ya. belakangan kan ke akhir ya. Di tahun. Nah itu jadi April kalau nggak salah kita berdiri, kita mulai utak-atik tempat itu Februari 2016, terus Aprilnya ngobrol sama teman-teman pendirinya CID gitu, diundang di pertemuan awal gitu, udah terus kita datang ke Bandung gitu, temu coworking. Ya. Jadi 2016 ya. Berarti mulai ke coworkingnya 2016, tapi ke bisnis bisnis ya penyewaan bisnis center atau penyewaan space itu dari 2009. Nah, aku pengen tarik mundur sedikit nih Mas. Itu kan apa ya? Kalau di masa sekarang itu kayak too good to be true tuh. Maksudnya tiba-tiba ada pemilik gedung menawarkan, tolong cari pengelola kita. Kalau zaman sekarang ada beberapa sih kayak gedung BUMN yang kayak gitu-gitu, tapi memang sifatnya kayak tender atau apa kayak gitu yang kita nanti propose program atau propose bagaimana kerjasamanya kayak gitu-gitu. Nah, sampai ke titik ditawarin ngelola gedung tuh gimana sebelumnya? Kalau aku lihat, kan kuliahnya teknik sipil ya di di Unpar gitu. Nah, apa ada hubungan sebelumnya memang udah biasa building atau dikonstruksi seperti itu sehingga channelnya ke pemilik-pemilik gedung tuh banyak seperti itu?
Enggak sih. Jadi kita 2000 itu 97 sampai 2000 saya kerja di Accenture ya. Dulu Andersen Consulting. Belakangan tahun 2000 mereka ganti nama jadi Accenture. Nah, terus akhirnya setelah saya selesai dari Accenture, saya bikin konsultan bareng teman dan akhirnya kita bikin konsultan sendiri dan training untuk publik gitu. Nah, jadi kita pindah-pindah tempat lah ya. Satu waktu ada karyawan dari pihak pengelola gedung yang di Setiabudi itu ikutan seminar kita gitu. Terus Seminar dia itu bilang, atau trainingnya itu temanya tentang apa? Tentang saya kebanyakan di SDM. Oh, SDM. Saya di SDM, di manajemen perubahan gitu ya. Nah, terus kita ada beberapa juga topik yang berbeda, tapi pembicaranya lain gitu ya. Saya juga sering jadi pembicara. Nah, terus kemudian kita diundang sama orang yang pernah ikut kegiatan kita untuk ketemu sama bos-bosnya gitu. Ternyata para direktur, manajer yang masih satu grup tuh dengan Jakarta Setiabudi Internasional TBK gitu. Nah, gedungnya itu di gedung Skyline Building atau Menara Cakrawala sebelahnya Sarinah. Sebelahnya Sarinah. Betul. Nah, itu kebanyakan perusahaan Jepang. Nah, paling atas itu ada dua wing ya, dua area gitu. Karena kayaknya towernya kayak kembar gitu deh. Itu luasnya 1000 meter gitu. Mereka udah bikin business center sebenarnya. Ada ruang-ruang training, seminar untuk banyak orang gitu. Tapi mereka pengen diskusi sama kita. Gimana cara menjual paketnya. Nah, karena saya udah sering menggunakan tempat-tempat seminar gitu, jadi saya diajak diskusi lah gitu. Nah, diajak untuk jadi partnernya mereka lah untuk sewa di situ. Akhirnya kegiatan kita pindah ke situ gitu. Saya juga ajak teman-teman training provider pindah ke situ gitu. Ya udah, mulainya dari situ. Sampai suatu waktu kita diajak untuk mengelola tempat itu. Setelah mereka jalan 2 tahun, saya diajak untuk mengelola tempat itu. Tapi saya belum ready gitu. Waktu itu kita belum ready. PT juga baru bikin ya waktu itu ya. Terus belum berani lah sendirian gitu. Akhirnya kita nggak jadi kelola di situ. Nah, jadi tahun 2008 kita diundang lagi untuk di Gedung Setiabudi 2. Gitu. Oh, jadi bisa dibilang awalnya dulu adalah pengguna lah ya, pengguna tempat training, pengguna bisnis center kayak gitu-gitu. Terus juga ternyata salah satu kliennya ada yang punya area atau punya space. Sempat diajak ngelola. Waktu itu di awal masih konsultasi gimana nih pricingnya, kurang lebih kayak gitu-gitu ya. Betul. Terus masuk, kayaknya karena ini jadi diajakin dan malah ngelola ininya langsung ya, spesial langsung. Itu kalau sekarang itu impian banget anak-anak workers yang pengelola. Enak banget. Kalau sekarang ditawarin kayak gitu enak banget. Cuma waktu itu saya belum kenal bagi hasil. Jadi kita cuma dikasih special rate untuk sewa gitu. Kalau tahu gitu dulu kita sewanya bukan sewa tapi bagi hasil. Bagi hasil ya. Iya. Berarti waktu itu belum dibayar, maksudnya belum dapat itu ya, belum dapat fee dari manajemennya, hanya pengurangan biaya untuk sewa trainingnya gitu. Betul. Yes. Special price lah kita dapat. Special price ya. Iya. Soalnya narik market kan, benar kan. Nah, kalau masuk ke yang era coworking nih, kan sebenarnya secara bisnis model, kalau menurut Mas Ruslan bagaimana tuh? Apakah bisnis model coworking atau penyewaan space atau virtual office atau yang tadi ya bisnis center, apakah itu berbeda nggak sih secara bisnis modelnya gitu? Ya. Jadi kalau bisnis center, karena ada beberapa merek terkenal dari luar negeri ya. Dan ada juga merek dari dalam negeri ya. Regus itu dari luar negeri ya.
Regus di awal kita berdiri, mereka udah punya beberapa lokasi gitu. Terus terhitung jari lah waktu itu pemain lokalnya, ya. Ada CEO Sud, ya. Itu juga dari luar negeri, ya. Nah, belakangan muncul yang lokal, ada Marquee gitu. Ada apa lagi waktu itu ya? Pokoknya pemain-pemain besar yang punya kapital besar, punya ruangan besar itu seperti mereka gitu. Nah, business center itu sama coworking sebenarnya dari luar itu kelihatannya mirip gitu ya. Karena layanan yang diberikan sama gitu. Private office di coworking juga ada, ya kan. Virtual office di beberapa lokasi coworking juga menyediakan gitu. Event space kalau di business center namanya function room atau training room gitu. Meeting room sama, meeting room gitu. Sama, cuma yang beda tuh soul-nya ya. Soul-nya beda gitu. Kita di coworking komunitas kan. Yang penting itu komunitas, ada kegiatan. Kalau di business center tuh orang mau nyewa business center karena mau go private, ya kan? Mau dapat ruangan tersendiri. Kalau bisa jangan ada yang ganggu. Nggak kenal tetangga juga nggak apa-apa, ya kan? Karena memang mereka mau private, ya menyendiri itu. Nggak mau terganggu dengan fasilitas yang nyaman. Tetapi di coworking space lain, justru orang datang ke coworking space mau cari teman, gitu. Jadi meskipun ada private office, mereka pengen tuh kenalan sama teman-teman yang di coworking gitu. Ya, jadi nyawanya, jiwanya beda gitu ya. Yang sana mau menyepi, yang di sini justru mau rame-rame, gitu kan. Berkolaborasi, ya. Nah, makanya coworking space itu sebenarnya lebih cocok ya untuk orang Indonesia. Karena orang Indonesia kecenderungannya mau bersosialisasi, ya mau ya komunal lah ya, terutama Bandung. Bandung orangnya komunal banget gitu. Jadi apa-apa pengen ketemu, apa-apa pengen bikin kegiatan kelompok, organisasi, ya reuni kayak gitu-gitu, komunitas gitu. Nah itu lebih cocoknya memang coworking gitu. Ya di awal-awal kita agak kaget tuh, ya. Kita pikir yang penting sediain space aja. Ini cuma kita waktu itu menganggapnya bisnis coworking space itu tahap selanjutnya dari bisnis center. Awalnya gitu, jadi cuma sediain space, ya. Terus orang kita tawarin space melulu gitu ya. Oke lah, sekarang kita punya ruang meeting yang namanya event space gitu, kita tawarin juga gitu. Tapi orientasinya space gitu. Nah, pas waktu kita ikut temu coworking di Bandung, terbukalah mata kita, ya. Teman-teman cerita intinya adalah community, ada community manager, gitu. Apalagi nih, bayangan saya apalagi ini ya, sesuatu yang berbeda ternyata nih. Kita salah nih selama ini udah jalan waktu itu hampir setahun ya. Kita udah jalan itu, salah kita. Space aja yang kita tawarin gitu. Nah, begitu kita tahu, kita ubah gitu. Dulunya kita punya sejumlah tenan yang sewa atau tenan yang private office dan virtual office. Virtual office lumayan banyak tuh, ya. Nah, terus kita ubah tuh karena karakteristik penyewanya business center, baik dia sewa private office ataupun virtual office atau meeting room, itu transaksional, ya kan? Hari ini dia sewa, terus setahun dia sewa, dia pakai segala fasilitas. Nanti setelah setahun kemudian kita tanya, kita kasih warning gitu, kamu mau lanjutin sewa apa enggak gitu, ya. Terus barulah kita ketemu sama klien itu, terus dia sewa lagi nyambung 1 tahun lagi gitu. Jadi betul-betul hanya transaksional. Ya, nggak ada engagement sama sekali. Boro-boro gitu. Mau kasih tahu ada event apa hari ini, ada hal yang baru atau layanan baru di STBC. Nggak ada tuh. Business center nggak begitu. Ya, business center betul-betul transaksional gitu. Nah, begitu coworking kan beda, ya. Kita mesti bikin program, kita bikin acara, kita ajak komunitas main di situ, komunitasnya bikin event,
undangin orang, undangin para tenan-tenan kita gitu. Jadi betul-betul beda gitu ya. Yang ini sibuk dengan segala kegiatan program supaya rame kegiatan di tempat kita. Kalau di business center, kalau bisa jangan ada kegiatan ya. Iya. Karena orang mau private gitu. Nah, kita juga belajar ya kayak WeWork gitu ya. Kayak WeWork itu bagus banget. Sebenarnya itu fasilitasnya business center, gede gitu ya. Terus kita pelajari juga WeWork itu di seluruh dunia itu area untuk coworking space-nya yang open space itu cuma 10%. Kalau di Asia mereka 20%. Karena orang Asia lebih komunal seperti itu. Ya, tapi itu business center yang gede banget fasilitasnya, mereka berapa lantai dan campuran antara business center sama coworking space. Tapi nyawanya udah coworking. Karena penghuni private office-nya juga happy kalau ada acara. Mereka melakukan ngobrol gitu, networking dengan teman-teman yang ada di coworking. Jadi bedanya di Seoul antara business center sama coworking space gitu. Itu belakangan kita tahu setelah setahun. Iya betul. Makanya kadang-kadang juga saya ngerasa karena saya juga pengguna office ya. Kalau untuk di Jakarta untuk bisnis atau startup saya juga kita sewa office gitu. Walaupun ya pengennya sih kita dapat yang coworking, cuman kebetulan ada salah satu partner yang ini juga di salah satu tadi merek yang disebutkan dari luar itulah. Nah, walaupun mereka juga ada dalam tanda kutip service coworkingnya, tapi tetap nuansanya berbeda sih memang. Beda nuansanya atau soul-nya gitu. Walau mereka misalnya yang tadi ya salah satu merek itu mereka bilang ini kita ada paket coworking, tapi tetap aja soul-nya tetap apa ya, mindset-nya mungkin kayak ya tadi mindset apa namanya ya transaksional aja jatuhnya sih. Dan merek tersebut makin lama mengarahnya ke coworking sekarang. Iya betul. Tapi mereka lupa community-nya nggak ada. Nah, aku mau nanya ini deh. Kalau dari Seoul itu memang kerasa banget betul. Tapi as a business wise ya, maksudnya sebagai pertimbangan bisnis, apakah karena kalau kita compare tadi ya beberapa merek lah, jangan disebut spesifik merek tadi. Mereka kan masuk ke area coworking tersebut. Kalau di awal-awal saya kira tuh hanya dalam tanda kutip kayak gimmick aja, kayak karena lagi naik jadi nilai jual kayak gitu. Terus juga kalau makanya agak teledor di masalah community building-nya kayak gitu, atau ada manajer community-nya belum ada kayak gitu. Betul. Apakah sebagai business wise atau pertimbangan bisnis lah ya, sebagai pertimbangan bisnis coworking itu lebih menjual memang kalau secara bisnis gitu kalau menurut Mas Ruslan? Ya. Kalau kan pernah wawancara sama Faye ya, Mas Panji ya. Iya betul pernah. Ya, kalau juga kita lihat kita tanya-tanya sama teman-teman lah. Sebenarnya profitnya gede nggak di coworking? Kita tahu ya, nggak gampang gitu ya. Betul. Kelihatannya sih enjoy, rame gitu ya. Tapi profitnya tipis-tipis aja gitu loh. Ya, malah banyak yang orang nggak dapat profit dari situ. Bisnisnya bisa profit karena ada private office. Betul. Karena ada event space, ya ruangan event space kan lumayan kalau disewa itu. Betul. Ya daripada kita dapat uangnya hanya dari orang yang masuk day to day untuk coworking space gitu. Ya pasti lebih banyak yang private office ya sebulan sekali gitu atau 3 bulan sekali atau dari event space. Kalau 1 minggu 5 hari kerja 3 hari aja selalu diisi sama event space pasti udah profit lah coworkingnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang lain kecuali coworking, orang sewa cuma 100.000 paling mahal sehari gitu. Coba dapat 100 orang aja sebulan nggak gampang gitu kan. Ya. Kalau tanya ke teman-teman pebisnis coworking rata-rata begitulah ya. Jadi membernya itu member campuran. Ada di private office, ada di coworking, ada di event space, dan ada di virtual office itu. Sebenarnya kalau mau dibilang lebih cocoknya itu hanya lebih kepada transisi generasi aja, ya. Generasi milenial, generasi Z
udah nggak cocok bisnis center. Ya, Hmm. coba deh, coba ya anak-anak startup masuknya ke bisnis center, nggak betah pasti, nggak betah, nggak ada kegiatan nih, kok nggak ada rame-rame nih, kok nggak ada kumpul-kumpul nih, nggak betah pasti. Ya, jadi industri persewaan kantor itu yang harus berubah. Harus berubahnya ya arahnya ya ke working gitu. Kalau mau bisnis center doang ya nggak dapet gitu. Karena generasinya udah nggak cocok gitu ya. Ya lah kayak sama lah kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Nggak cocok mau datang ke bisnis center tuh harus pakai bisnis attire. Kan? Ya, harus pakai baju yang resmi atau pakai dasi atau pakai apa? Nggak bisa pakai celana pendek, ya kan? Nggak bisa pakai sendal, ya sepatu sendal atau gitu. Nggak mungkin gitu loh. Nah, sedangkan startup ya gayanya ya begitu. Dia tetap serius, dia tetap bisnis, tapi stylenya beda, gitu. Nggak cocok. Jadi kalau menurut saya hanya karena perubahan generasi aja, pergeseran generasi, lifestyle kayak gitu ya. Dulu orang menganggap startup itu apa sih? Gitu kan. Coba sekarang sudah ada GoTo. Udah ada GoTo. Mau ngomong apa sih? Konglomerat yang perusahaannya banyak gitu ya. Mau ngomong apa dengan valuasinya si startup yang gila-gilaan itu. Gitu, besar banget gitu. Jadi artinya jangan anggap enteng. Boleh pakaiannya cuma pakai kaos t-shirt tiap hari. Boleh cuma pakai celana pendek gitu. Tapi bisnisnya udah berhubungan sama investor dari luar, udah kemana-mana, udah seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi itu udah bagian dari culture-nya startup untuk menggunakan co-working space sebagai ruang kantor, tapi berkantor, bukan main-main gitu. Beda kalau mereka berada di kafe ya. Environment-nya itu beda gitu. Ya, tetap co-working adalah tempat kerja gitu. Seperti itu. Iya, betul. Iya sih, tapi ini lagi, kalau dulu aku salah satu kepercayaan nih, bukan kepercayaan kesannya kayak ini, keyakinan, salah satu keyakinannya adalah apa ya? Karena kan kita memulai bisnis, ini coworking sebagai bisnis, pasti kan tujuan kita adalah making money, making profit gitu kan. Salah satu keyakinan aku adalah ketika memulai bisnis coworking pada waktu itu, kalau kita menjual space saja selayaknya bisnis center atau ya bisnis center yang sudah eksis, walaupun memang pertimbangan awalnya, aku dulu ingat ketika aku mulai 2015-2016 itu, salah satu yang aku research adalah keywordnya kalau di Google Analytics lah, riset Google Analytics aja gitu, salah satu keywordnya adalah sewa kantor gitu, walaupun yang akhirnya kita tawarkan kan bukan sewa kantor, tapi ya sewa meja lah ibaratnya, kalau pakai bahasa zaman dulu, sewa kursi kayak gitu lah ya. Kita kayak gitu, oh itu tinggi banget waktu itu di Bandung, maksudnya ya nggak setinggi Jakarta sih memang, cuman di Bandung waktu itu 10.000 pencarian per bulan gitu ya, 10.000 per bulan, dan itu setahun ke belakang konsisten di situ angkanya. Artinya ya space aku paling cuman muat 30-40 orang pada waktu itu gitu. Jadinya 10.000 pencarian ya mosok nggak bisa dapet sih 30 orang sampai 50 untuk jadi pertimbangan bisnis. Pun kalau hanya jual space saja itu kita udah dapet angka fix tuh memang. Oke. Nah, kalau dijual angka fix, kalau 100% okupansi berapa, 80% okupansi berapa, ditambah ada ruang meeting, ada function room yang kayak gitu-gitu, itu bisa jadi berapa. Tapi salah satu keyakinan aku pada waktu itu kenapa akhirnya mulai, ada faktor X-nya yang bisa jadi eksponensial. Yaitu adalah pertama sistem membership-nya. Jadi memang style pricing-nya bukan hanya jual kursi lah ibaratnya atau jual space, tapi keanggotaan itu kan yang pertama. Yang kedua adalah event. Kalau kita bikin event, kita bisa ya untuk member mungkin gratis, tapi kan kita bisa membuat sesuatu yang berbayar. Nah kalau event itu sampai berbayar dan rame kan itu ada faktor X-nya yang bisa leverage si profit kita tadi kayak gitu sih pada waktu itu. Nah apakah Mas Rosan juga beranggapan seperti itu pada waktu pengambilan keputusan? Oke, kita shifting nih, ada manajer community nih di coworkingku gitu. Kita nggak kepikir ada community manager, beneran. Ya, community manager ya saya.
Karena waktu itu kita berpikirnya kan jualannya space gitu ya. Kita mulai 2014 April, 2016 April, terus bulan pertama sepi. Ya, itu persis kayak orang jaga toko tapi nggak ada yang datang. Oke. Sekali datang orang bule dari mana Eropa Timur dia datang. Oh, kita udah seneng ya. Wah, orang bule datang ke sini, kita foto aja kan gitu kan. Nah, tapi ternyata orang bulenya nggak mau bayar. Dia bilang gue trial ya, gue trial. Aduh, udah sepi, dia mau trial lagi. Kita nggak dapet duit gitu ya. Nah, terus udah gitu, saya belajar. Padahal saya udah belajar sebelum kita bikin itu ya, sebelum kita desain, itu saya nonton lebih dari 100 video YouTube. Ya, video YouTube-nya coworking di mana-mana. Coworking Jakarta, coworking di Bandung, coworking di Bali, coworking di luar negeri, Asia, Eropa, Amerika saya pelajari gitu. Oh kayak gini ya environment-nya ya. Terus saya lihat oh ada kegiatan gitu. Tapi nggak ngeh tuh bahwa itu harus ada community manager gitu. Ya udah jalan aja seperti itu. Ya untungnya di bulan Desember itu mungkin karena orang udah mulai tahu gitu, kita undang juga beberapa komunitas bikin kegiatan. Kita juga baru kenalan sama Instagram gitu ya. Kalau Facebook udah agak lama. Kita posting. Oh, orang mulai tahu di situ ada tempat gitu. Terus mulai sewa, beberapa komunitas kita kasih gratis di awal-awal untuk pakai tempat kita gitu. Akhirnya mulai rame. Di private office kita cuma punya 4 ruangan gitu. Mulailah ada yang ngisi langsung sewa 1 tahun. Nah dari situ mulai ada duit kan, mulai promo lebih gencar gitu, undang komunitas gitu. Ya berani-beraninya lah kita klaim tempat kegiatan komunitas yang paling asik di Jakarta Selatan gitu. Berani aja kita gitu ya. Padahal sekeliling kita di situ ada beberapa coworking yang udah duluan ya. Ya udah kita pakai gitu. Akhirnya lama-lama ya syukur lah rame juga gitu loh. Jalan sampai ketemu pandemi. Nah, pandemi yang memberhentikan kita. Nah, gimana nih? Pandemi gimana nih kabarnya deh? Ya, STBC. Karena ya kita pada akhirnya kembali ke kelompok yang sama dengan business center, ya pengadaan ruang kantor, ya sama itunya, terminologinya sama, cuma beda soul-nya aja. Gitu. Kita sampai hari ini masih tetap ada permintaan untuk orang bikin event. Saya pikir ini pasti yang anak-anak muda nih yang mau bikin event. Soalnya 70 orang bayangin. Bikin acara. Pasti anak-anak generasi muda. Ya, nggak mungkin orang-orang yang membuat kantor atau meeting ya. Ini acara nih. Gitu. Nah, kita masih terima tuh seperti itu. Tapi kita udah nggak beroperasi lah, ya. Nggak beroperasi. Ya ikutin aja PSBB, ikutin aja PPKM gitu ya. Terus kita ya praktisnya nggak beroperasi sih, ya. Tapi karena kita banyak klien di virtual office, mau nggak mau suratnya masuk keluar tiap hari itu banyak gitu. Nah makanya tim STBC harus standby untuk bisa melayani dokumen-dokumen tersebut gitu. Tapi orang untuk pakai ruang meeting ya kita batasi paling cuma 5 orang, nggak boleh banyak gitu. Kalau orang mau video conference bisa pakai 1 ruangan, 1-2 orang doang gitu loh. Jadi memang nggak inilah. Makanya kita mulai transisi ke digital. Ya, kita kencengin di virtual office, kita kencengin di e-learning, ya founder program gitu. Karena susah nih. Ya kan, nggak ada orang yang bisa tahu di seluruh dunia COVID ini sampai kapan, ya kan? Betul. Kalau kita mau survive, ya mau selamat gitu ya, ya harus transisi ke digital. Jadi hanya memenuhi kriteria sebagai business center yang bisa operate virtual office aja, gitu. Jadi ya kita beruntung karena sudah sempat punya database klien yang cukup banyak karena
sudah mulai dari 2009. Yang tersisa itu sekarang adalah yang klien-klien virtual office, yang mana mereka juga masih pengen punya kegiatan bisnis, masih pengen punya kantor, masih pengen punya bisnis, dan masih perpanjang sewa lagi setahun gitu. Meskipun kenyataannya mungkin 30% itu berguguran ya. Tetap kerasa ya berguguran itu. Kerasa. Namanya kan kita startup sama UKM, target market kita, ya teman-teman itu. Jadi ya dulu waktu mereka datang sewa itu semangat. Pak, kita mau sewa virtual office di sini. Oke, bisnis kalian bisnis apa? Wah, kita bisnisnya trading. Ya trading. Terus komoditasnya apa? Ini begini ya. Terus kita udah punya tim, kita udah punya produk, kita punya market, ya semangat kita mau bikin usaha, kita daftar usahanya di S2BC. Itu banyak yang semangat seperti itu ya. Ya kita senang ya, karena kita juga udah mulai berpikir yang berbeda dengan business center. Dulu hanya transaksional, sekarang engagement. Ya kita mungkin kalau di tempat lain istilahnya sales ya, tim sales gitu ya, untuk mendapatkan tenant atau member baru. Kita namakan AE, account executive, gitu. Karena kalau AE itu tanggung jawabnya itu bukan cuma closing, tapi maintain sampai melayani setiap kebutuhan mereka. Ya, kalau ada komplain, kalau ada service baru atau pengumuman baru, program baru, ada acara, mereka yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan kepada si klien-klien atau tenant-tenant kita gitu. Ya. Nah, setelah masuk pandemi, mulai itu satu persatu tuh berguguran. Sedih banget kita. Karena jumlahnya nggak sedikit, banyak gitu. Jumlahnya banyak banget. Lebih dari 100. Lumayan tuh. Lebih dari 100. Wah, iya. Lebih dari 100. Nah, terus kita sampai bikin program empati ya. Kita bikin program gratis 3 bulan. Jadi hanya bayar 9 bulan sewa, karena bayarnya kan per tahunan. Terus kita kasih kesempatan mereka untuk boleh nyicil, ngangsur, ya 2 kali minimal. Sampai ada yang datang ke kita, Pak terima kasih, S2BC udah kasih saya diskon 3 bulan, udah kasih saya boleh ngangsur 2 kali, tapi usaha kita nggak bisa survive Pak di pandemi ini. Kita harus nggak bisa nyambung sewa lagi, gitu ya. Terus kita bilang gini, Pak, kebetulan suami istri, Pak, Ibu, Bapak Ibu nggak usah pikirin bayar sewa deh, ya. Pokoknya asal bisnisnya masih bisa survive, kita support, gitu. Nanti kalau udah ada dana, baru bayar sewa. Terima kasih Pak, kita kayaknya nggak bisa survive, gitu. Itu banyak yang kayak gitu di pandemi ini, ya. Kita kerasa banget ya. Dulu kita promosiin tuh virtual office adalah cara paling praktis untuk mulai berbisnis. Ya. Paling praktis dan paling ekonomis ya. Gitu. Ya. Mereka kita kasih kartu nama sehingga bisa langsung networking gitu. Terus setelah muncul virtual coworking space kan semakin banyak orang kerja tapi kan menggunakan space-nya. Kalau mereka kan virtual office itu udah paling ekonomis, nggak menggunakan space ya, tapi bisnis mereka tetap bisa jalan itu dari rumah dan sebagainya. Secara space-nya pun bisa unlimited ya kita di lokasi. Ada, kita kasih 32 jam per bulan untuk mereka pakai ruang meeting, mereka pakai ruang coworking, kita kasih 32 jam per bulan gitu. Dan itu jalan, meskipun nggak banyak yang menggunakannya juga gitu. Jadi pandemi ini memang menghantam sih, bukan cuman memukul hantam. Aduh, gila deh. Nah, tadi kita sebelum mulai kan sempat diskusi juga ya. Kalau di S2BZ, mungkin ini aku nanya sedikit lebih teknis ya atau lebih dalam lah ya. Kalau di S2BZ itu virtual office-nya apakah melayani pengurusan legal juga seperti itu? Ya. Kita setelah jalan beberapa tahun, kemudian kita berpikir bahwa oke, teman-teman pebisnis pemula itu tidak hanya butuh ruangan, tidak hanya butuh alamat, tidak hanya butuh meeting room atau event space,
mereka tuh butuhnya bantuin supaya perusahaannya berdiri gitu. Makanya kita berkolaborasi dengan notaris supaya ada namanya paket solusi. Ya, paket solusi itu adalah kombinasi dari virtual office plus akte pendirian notaris, pendirian perusahaan oleh notaris itu. Ada. Betul. Nah itu cukup membantu dan aku menyayangkan ya kalau di area aku gitu ya itu agak agak secara regulasinya agak kurang mendukung gitu. Jadi aku sudah mulai ada pembatasan lah ada pembatasan bahwa misalnya ini nggak boleh lebih dari berapa kayak gitu loh untuk ininya. Padahal kan memang sebenarnya kalau aku lihat ya, terutama mungkin ya aku nggak tahu sih apakah aturan ini memang per masing-masing daerah berbeda seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita tujuannya bisnis kan dengan adanya legal, dengan adanya badan hukum, si perusahaan itu jadi terikat dengan pajak kan, sehingga sekitar perusahaan berkembang pajaknya jadi tinggi juga seperti itu. Nah, kalau di tempatku sih agak disayangkan seperti itu sih jadinya. Jadinya kita kalau sebagai bisnis gitu ya, sebagai bisnis space-nya gitu atau coworking atau virtual office-nya itu jadi jadi berkurang juga pemasukan kan. Artinya kita maksimal cuma ada sekian yang boleh ini gitu. Nah itu ini sih. Menurut Mas Rudan gimana tuh kalau di luar negeri kayaknya open aja ya semua begitu ya. Ya. Mungkin mereka juga ada panduannya ya. Misalkan yang boleh menjalankan usaha atau sebagai operator virtual office misalnya minimal luasannya 100 meter persegi misalkan ya. Ini juga bagus juga ada pembatasan ini supaya nggak sembarang orang bisa bikin usaha virtual office ya. Karena pertama namanya virtual office aja udah membuat orang jadi ragu ya. Bisnis lu di virtual office gitu. Bisnis apaan gitu kan? Takutnya kantornya aja virtual gitu kan. Gimana gue bisa datang ke kantor lu gitu kan? Itu udah membuat orang berpikir gitu. Dulu sih begitu ya, awal-awal 2009 2010 itu kantor lu di mana? Virtual office gitu. Kayaknya apa gitu. Tapi belakangan orang udah biasa virtual office gitu loh. Memang setiap orang kalau mau mulai ya yang praktis, yang ekonomis ya virtual office. Nanti dia berjenjang gitu kan, nyewa private office atau nyewa yang lebih besar gitu, nggak di business center lagi tapi sewa langsung sama landlordnya gitu, pemilik gedung. Nah itu udah jadi common practice ya. Nah kalau menurut saya ya, kalau mudah-mudahan kalau regulator mendengar lebih bagus nih. Kita pandemi ini mengecil, ya kan? Semua perusahaan tuh resize ya. Di DKI saat ini sampai tanggal 28 Juni nanti itu hanya 25% saja orang yang boleh ke kantor WFO, ya 75% WFH, ya. Nah, ke depan itu akan begitu kurang lebih ya. Tidak lagi 100% karyawan di sebuah perusahaan itu ngantor, ya. Survei di Amerika itu ada 39% orang yang kalau dipaksa sama bosnya untuk ngantor lagi, work from office, mereka milih untuk resign. Nah, ya karena apa? Udah jadi habit gitu ya. Kita work from home itu udah jadi habit. Bukan lagi hanya untuk menghindari pandemi COVID, tapi juga udah jadi habit. Orang ya seperti Mas Panji sendiri udah ngalamin kan, udah setting tempat ya, udah atur tempat untuk bisa bikin video conference ya, sudah punya ruangan tersendiri barangkali gitu. Jadi setiap orang selama dia bisa mengatur tempatnya, dia udah alokasiin tuh satu tempat di rumahnya untuk melakukan kegiatan online gitu. Nah jadi ke depan kantor-kantor akan menyusutkan jumlah karyawannya gitu. Terus kantor-kantor dari sisi SDM atau business owner juga udah mulai berpikir, ternyata perusahaan kita tetap bisa running ya, hanya dengan 50% orang yang berkantor, 50% lagi WFH. Terus nanti setelah dikurang-kurangin, diteliti lagi,
sebenarnya kita nggak perlu punya banyak karyawan, ya, karena semua itu bisa dihandle. Selama ini kok kita boros banget ya SDM-nya ya, kayak gitu. Terus dari sisi si SDM-nya sendiri mulai berpikir, ngapain juga gue mesti bergantung sama satu perusahaan ini. Saya misalkan web designer, selama ini saya melayani satu perusahaan saja, gitu. Begitu di pandemi, saya dapat lowongan, dapat opportunity dari teman-teman saya untuk bikin web design, gitu. Saya bisa dengan kompetensi saya bisa melakukan untuk banyak perusahaan, nggak satu perusahaan lagi. Maka dari itu akan muncul banyak freelancer, akan muncul banyak kreator, gitu. Jadi resign bukan suatu keputusan yang sulit sekali, gitu ya. Karena justru dengan resign dia jadi punya peluang yang lebih banyak. Itu akan menjadi tren tuh. Ya, Amerika aja sebelum pandemi ini salah satu profesi yang menonjol di masa depan menurut estimasi mereka itu adalah virtual assistant, ya, business coach, ya, freelancer. Itu justru akan mendapatkan opportunity lebih besar di masa depan, apalagi setelah pandemi ini, gitu. Jadi gedung perkantoran akan sangat challenging ya. Mereka punya begitu banyak ya. Di beberapa kantor di Jakarta tuh 50% kosong. Ya. Gedung-gedung baru yang baru berdiri belum sempat punya tenant atau baru dapat tenant sedikit udah kosong tuh. Ya. Ya, menyedihkan memang. Terus jadi orang sekarang akan mencari mungkin coworking yang dekat dengan perumahan. Ya. Jadi coworking sebaiknya berada di pinggiran, bukan di tengah kota lagi. Mendekati orang-orang pekerja itu, gitu. Kalau owner sih ya, ada properti di Serpong, dia udah fokus ke Soho, small office, home office ya. Nah, jadi pilihannya itu. Tapi yang punya Soho kan owner, ya kan, owner dari sebuah PT, perusahaan atau startup. Anak buahnya tetap nggak mau ngantor di Soho itu. Mereka maunya WFH, gitu. Nah, makanya coworking perlu berada di pinggiran-pinggiran, ya. Dan regulator juga sudah mestinya lebih fleksibel, ya. Sebaiknya coworking itu selama dia memang bisnisnya baik, gitu ya, nggak aneh-aneh gitu ya, ya diberikan aja izin untuk virtual office, ya. Jangan dipersulit, karena orang tetap pengen punya bisnis, tetap punya meeting room, tetap bisa pakai wifi, ya. Tetapi lebih banyak WFA. Dia kadang-kadang aja datang ke coworking tersebut. Ke coworkingnya, ya. Betul. Paling kalau balik lagi ke kayak virtual office ya, paling kalau ada misalnya in case ketemu atau meeting offline dengan klien, biar bonafit seperti itu, itu juga itu justru ya. Jadi nanti ke depannya coworking yang laku mungkin ya berarti tadi ya daerah dekat-dekat perumahan, dekat-dekat tempat tinggal lah. Karena lagi tidak relevan lagi tuh berkantor, budaya mungkin akan berubah. Tapi nggak tahu seterusnya apa enggak ya. Tapi paling nggak COVID efek inilah akan mengarah ke situ ya. Kalau menurut saya 2-3 tahun ke depan ini kita masih seperti itu karena semua orang mau berhemat ya. Semua orang yang selama setahun COVID ini mungkin punya tabungan juga udah menipis ya. Terus orang harus cari peluang baru. Kantor-kantor juga mungkin udah memberi gaji juga udah dikurangi, udah nggak 100%. Ya. Mungkin sebagian perusahaan juga tidak memberi THR atau memberi THR hanya sekian persen gitu demi supaya perusahaannya bisa survive. Jadi penghematan lah itu. Jadi pemerintah sebagai regulator dimanapun di seluruh Indonesia yang melayani banyak para pekerja yang di perkantoran, ya mungkin harus juga fleksibel. Ya, memberikan izin kepada coworking di pinggiran-pinggiran itu untuk bisa provide service-nya virtual office. Betul. Gitu. Iya.
kalau aku Itu sih. sebagai business owner juga atau apa yang menjalankan startup juga sekarang ke karyawan kita 50% sih Iya, yang berkantor kayak gitu. Pun kemarin ada beberapa yang rekrutan baru betul kayak programmer gitu ya, terutama programmer dia bilang, "Oke, Pak, saya ini tapi saya WFH aja nggak apa-apa nggak kayak gitu karena iya, saya di rumah bahkan udah setup dia bilang kayak gitu juga sama betul. kayak gitu, jadi udah cukup ini. Oh iya sih, kalau developer juga kan nggak terlalu apa ya, maksudnya Harus eh, fisik hadir harus ya. fisik, tapi kalau kita undang ke kantor atau meeting Ya, offline atau ketemu klien ya masih bisa. Jadi memang betul sih relevannya akan seperti itu. Pun iya. orang-orang yang secara bisnis secara apa ya, ya tadi ya startupnya juga jadi lebih enak juga, jadi nggak perlu ada biaya rutin yang besar Betul, lagi kan kayak gitu ya. betul. Betul betul Iya. betul. Nah Jadi kalau new normalnya adalah penghematan di segala lini ya. kalau ini Ya, betul. jadi semua baik si owner ya, baik perusahaan besar, menengah atau kecil, sama karyawannya semuanya menghemat, ya kan? Ya, buat ownernya atau buat pebisnis besarnya, pemilik usahanya, ya dengan cara WFA justru jadi lebih Hemat. efisien, lebih Betul betul. penghematan biayanya, Nah, gitu. nah, aku pengen masuk ke apa kegiatan yang baru ya. Aku lihat udah batch ketiga atau keempat ya yang 8, oh udah udah iya ke tuh 8, Mas. S2BC Network ini sepanjang pandemi atau mulai dari sebelum pandemi itu ya? Oh, jadi S2BC Network mulainya tuh 2018. Heeh, Ya, heeh. gara-garanya di akhir Desember 2017 karena teman-teman startup udah mulai banyak menggunakan tempat kita, Heeh. terus sekarang dunia juga udah digital, ngomong apa-apa ngomong data gitu ya. Iya. Kita juga mulai berpikir selama ini kita nggak ngurusin banget itu database pelanggan ya. Heeh, Ya cuman ya terdaftar gitu, tapi nggak heeh, pernah diplototin gitu loh. heeh, Datanya gimana? Karena kan heeh. sifatnya hanya transaksional gitu Betul kan. betul. Heeh. Paling ya, setiap AE bertanggung jawab untuk mengingatkan tahun depan dia harus renewal gitu loh. Cuma Hmm, sebatas itu gitu. hmm. Begitu sudah masuk ke nuansanya ke working, kan mulai ngingetin ada event, Iya, ada bikin program, ada layanan kegiatan ya. baru gitu ya. Heeh. Nah, mulailah kita berpikir bahwa ah, ini kita mulai mikirin database. Sebenarnya pelanggan kita virtual office itu ada berapa? Hitung. Banyak juga ya. Kita udah punya 700 klien di tahun ke-7 itu ya. Hmm. Gitu ya, 700 klien. Terus tapi kenapa yang renewal itu cuma separuhnya ya? Sekitar 350 gitu. Eh, Yang setengahnya kemana gitu? eh, Kita nggak pernah nanya, nggak pernah urusin itu, iya, iya. nggak pernah tanya gitu. Ada beberapa yang kita sempat ngobrol, kenapa nggak perpanjang Pak gitu Bu ya? Oh karena proyek kita udah lagi, kita usahanya lagi menurun, kita pelanggannya udah nggak ada, gitu. Hmm. Pokoknya intinya bisnisnya decline lah, Hmm. menurun gitu. Hmm. Nah, terus belum semua kita tanyain ya kenapa yang nggak perpanjang itu, tapi kita mulai mikir ya, misi perusahaan kita S2BC adalah membantu bisnis startup dan entrepreneur Indonesia agar lebih berhasil. Hmm. Lah, kalau mereka nggak perpanjang karena mereka bisnisnya decline, berarti bisnis mereka nggak berhasil nih. Iya. Ya, tanda petik. Nah, jadi mestinya kita bantuin nih. Mesti kita bantuin. Karena ini misi kita bantuin mereka. Gitu. Nah, mulailah kita what if. Ya, bagaimana seandainya si klien kita ini kita bantuin dari sisi sales-nya. Ya, mungkin kita punya teman, misalkan Mas Panji jagoan di sales gitu. Mitra kita ajakin Mas Panji kenalan sama klien kita, sehingga Mas Panji sempat bantuin dia, salesnya nggak keburu anjlok gitu ya. Atau mungkin dia deal sama orang lain karena dia nggak ngerti masalah legal, dia ketipu gitu. Bagaimana seandainya mitra kita Orang legal. dampingi dia untuk menjadi penasihat hukumnya gitu. Atau apalagi digital marketing, kita punya teman-teman yang ngerti digital marketing, mungkin bisa bantuin gitu. Jadi what if. Akhirnya kita kumpulin perusahaan-perusahaan teman-teman kita yang kira-kira mau bantuin mereka, perusahaan-perusahaan startup dan UKM. Kita kaget juga ya, ternyata banyak orang baik di Indonesia
ketemu 50 perusahaan yang mau bantuin. Ada konsultan, ada trainer, ada perusahaan-perusahaan pendukung layanan untuk UKM startup gitu ya. Terus lagi zaman-zaman startup kan butuh mentor. Nah, mentor itu bagus sekali perannya di dalam pertumbuhan sebuah startup gitu ya. Kenapa nggak kita ajak mentor-mentor untuk bantuin si perusahaan itu sehingga dia tidak decline gitu. Nah, akhirnya kita kumpulin dari teman-teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman pramuka, teman kerja macam-macam gitu. Komunitas kumpul 50 mentor yang mau bantuin secara pro bono gitu. Wah, keren banget. Soalnya kita pikir, wah, mewah juga ya. Klien-klien kita yang mau kita bantuin itu dibantu sama 50 perusahaan, dibantuin sama 50 mentor gitu. Terus kita coba cari tahu menurut media kegagalan startup sama entrepreneur itu berapa persen? Kita cari di majalah Forbes itu most startup fails katanya. 95% yang gagal. Betul. Wah, banyak banget gitu ya. Kita cuma 50%, bukan cuma ya, banyak itu 50%. 50% gitu ya. Terus kita berpikir kegagalan-kegagalan seperti ini bukan hanya dialami oleh klien-klien kita, tapi juga dialami oleh di luar sana gitu ya. Nah, terus kita berpikir kalau gitu di seluruh Indonesia kemungkinan rata-rata kegagalan tuh 50-95% kali ya. Oke, kita coba menjalankan misi kita. Kita coba bantuin perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia gitu. Makanya kita bikin S2BC Network gitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kegagalan atau meningkatkan tingkat keberhasilan. Seperti itu. Nah, mulailah kita merangkai dengan digital platform itu dari 2018. Waktu itu mau Asian Games. Asian Games kan 18, 08, 18. Iya, betul. Kita 08, 08, 18. Oh, 08, 18, oke. Nah, itu supaya kita ingat gitu ya. Nah, kita mulai ya. Kalau di dalam platform nggak ada istilahnya launching. Ya, karena platform itu bertumbuh terus. Jadi istilahnya mulai. Kita mulai 8, 18 gitu. Nah, nggak gampang ternyata kan untuk mengundang orang. Karena itu kan akan seperti platform Facebook, kayak platformnya LinkedIn, tapi isinya hanya para pebisnis. Betul. Yang terkait ekosistemnya. Ada freelancer, ada startup, ada entrepreneur, ada mentor, ada co-working space, kayak gitu kan. Seperti itu. Mulailah kita ini. Cuma memang karena waktu itu nggak kayak urgent gitu ya, harus gitu ya. Begitu pandemi ini, waduh langsung kita berpikir, wah mestinya kita develop yang kita udah bikin ini mestinya kita develop habis-habisan gitu. Nah, sekarang kita baru mulai develop habis-habisan, kita ngundang banyak pihak, banyak komunitas. Mudah-mudahan di Juni-Juli ini berarti tahun ketiga nih. Agustus ini tahun ketiga, kita harapkan tahun ketiga ini lebih rame. Ya, saat ini kita lebih banyak menyediakan konten dulu. Konten udah ada sekitar 3.000-an artikel, ada 1.400-an video, semua terkait dengan kegiatan startup sama entrepreneur. Itu mudah-mudahan di sebelum Agustus ini kita udah punya lebih banyak user atau member. Gitu. Iya, betul. Bahkan ini kalau sebelum kita ngomongin founders programnya, tapi si S2BC Network-nya ini juga kebetulan ada teman saya juga yang dia memang edukator ya. Dia di dosen lah seperti itu. Tapi dia memang di bidang bisnis dan manajemen lah secara umum gitu. Beliau juga concern ke masalah edukasi entrepreneur, terutama karena banyaknya, ya tadi betul, salah satu faktornya adalah ini banyak banget yang gagal. Nah, kalau edukator kan memang mindsetnya bagaimana nih kita formulasikan sebuah kesuksesan jadi model, lalu teman-teman yang lain bisa memulai dan mengikuti jejak itu. Mudah-mudahan sukses rate-nya jadi meningkat. Nah, beliau juga bikin sudah mulai atau bagaimana ya, saya juga lupa update-nya sekarang. Kurang lebih kayak gitu tuh, pengennya ada network atau ada platform seperti itu. Dan lebih spesifik lagi, walaupun menurut saya agak pendekatannya memang market banget, yaitu kampus-kampus kan sekarang pada bikin atau pada punya program kewirausahaan ya, diwajibkan tuh di semua kampus kayak gitu. Nah, dia mencoba tap in ke sana gitu, biar mungkin platformnya atau nanti
kalau kontennya aku kayaknya nggak sebanyak 3.000 dan 1.000-an video, kayaknya belum sih karena baru mulai juga. Tapi dia coba tap in sana agar bisa dipakai di kampus. Walaupun kalau aku memandang pendekatannya jadi kurang praktikal, karena kalau di kampus mahasiswa kan hanya mengikuti sebagai kewajiban ya, bukan benar-benar pengen bisnis gitu. Jadi nanti sukses rate-nya pasti akan bisa jadi anjlok juga, karena kan diajar entrepreneurship ya belum tentu semuanya mau jadi entrepreneur kayak gitu. Itu menarik banget sih Mas, dan kayaknya kalaupun tadi ya kalau misalnya ada mau koneksi ke kampus atau apa, itu kayaknya bisa jadi walaupun agak jadi ini ya, jadi tadi ya market aja yang ngejar market, tapi itu akan keren banget sih kalau misalnya bisa dilakukan. Nah, kita berpikir sekarang dengan pandemi ini, kita berpikir memang apalagi ada GoTo ya yang mengingatkan kembali kepada kita, membuat para startup founder itu menjadi lebih pede gitu ya sekarang ya. Mau startup itu nggak bisa dianggap enteng, kalau dia berhasilnya luar biasa dan impact-nya luar biasa gitu. Kalau perusahaan-perusahaan konvensional kan mungkin perusahaannya gede, tapi impact buat masyarakat sekitarnya mungkin nggak begitu banyak gitu. Ya, tapi kalau startup dimulai dengan problem kan. Ya selalu kita anjurin kita ajarin juga dimulai dengan problem. Begitu dia berhasil, dia menyelesaikan banyak problem sebenarnya gitu. Nah, kita lihat ya sekarang pandemi. Banyak orang WFH. Kedua, kita melihat bahwa sekarang gotong royong ya. Kita tetap bisa survive nih Indonesia nih kalau kita gotong royong dan tumbuh bersama. Ya, nggak mikirin diri sendiri ya. Harus lebih banyak empati kepada masyarakat ya, kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri ya. Kalau enggak nanti yang selamat cuma yang banyak uang doang. Ya, yang nggak punya banyak uang terpuruk gitu. Nggak bisa, kita harus gotong royong gitu. Nah, ketiga, dengan sharing ekonomi ini kita tidak lagi berpikir pengen punya di mana-mana. Ya, S2BC dari dulu nggak punya pikiran sama sekali untuk punya co-working space atau business center di mana-mana. Banyak yang ngajakin dia dari berbagai tempat, berbagai kota gitu ya. Mau buka dong di Bali, mau buka dong di Bandung, mau buka dong di Jogja gitu. Kita nggak kepikir ke sana sama sekali. Kita malah berpikir ya teman-teman yang ada di situ aja yang berkembang gitu. Ngapain orang-orang Jakarta harus masuk ke daerah-daerah, ke kota-kota lain gitu. Ngapain mesti berdiri? Kita kolaborasi aja. Ya, makanya waktu kita kan pernah sempat berpikir tentang ada co-working visa ya. Supaya dengan satu visa ini kita bisa masuk ke masing co-working. Agak susah diterapin. Kalau kita menerapkannya gini, misalkan dengan Ruang Reka nih, kita berkolaborasi. Simple aja. Pokoknya berapapun rate di tempat kamu, kalau ada membernya S2BC datang ke Bandung, bisa kerja di Ruang Reka. Tapi dapat diskon 15%. Dari harga kamu, bukan harga S2BC. Ya kan? Nah, kamu dapat pemasukan. Tapi dapat penghasilan meskipun 15% di diskon gitu. Sebaliknya, membernya Ruang Reka datang ke Jakarta bisa mampir di S2BC dapat diskon 15%. Udah resiprokal aja begitu ke semua antar anggota co-working space. Jadi nggak ribet ya kan untuk bikin satu kartu apa segala, nggak usah. Ya. Nah, kita berpikirnya seperti itu ya supaya teman-teman di manapun di kota seluruh Indonesia itu tetap bisa berkembang gitu co-working-nya. Nggak harus tergantung sama Jakarta gitu ya. Nggak harus pemain Jakarta main-main ke sana untuk membuat co-working menyaingi lokal gitu ya. Nah, terus juga dengan konsep seperti tadi, sebentar, saya mesti nyalain dulu. Iklimnya udah sharing ekonomi gitu loh. Kita nggak harus punya di mana-mana. Tapi kita punya di mana-mana karena kita punya teman di mana-mana. Gitu. Jadi tumbuh bersama gitu ya. Nah, itu satu. Ya, kita harus tumbuh bersama dengan situasi seperti ini, apalagi ya nggak bisa menang sendirian. Terus yang kedua, justru dengan pandemi bisa membantu pihak karena semuanya bisa online. Ya, dulu kita founder program ngajar offline. Ya, pesertanya ya mungkin nggak bisa banyak-banyak ya. Setelah online kita jadi punya banyak peserta dari berbagai kota gitu kan. Nah, jadi
kalau misalnya tujuan kita gotong royong, saya ingat satu pernyataan dari Kaufman Foundation. Kaufman Foundation di kota Kansas University, di kota Kansas, dia bilang gini, sebuah negara dapat bertumbuh pesat perekonomiannya kalau melakukan dua hal. Yang pertama adalah membuat pendidikan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menebarkan semangat kewirausahaan secara intensif. Gitu. Dua hal itu, edukasi yang berkualitas tinggi sama semangat kewirausahaan. Nah, itu sangat mungkin dilakukan oleh coworking space. Ya, coworking space itu saya pernah bilang ke teman-teman adalah training center terbesar di Indonesia. Ya, benar nggak? Setiap coworking mengadakan kegiatan aja, ya, mengadakan kegiatan pendidikan atau training, workshop, talk show itu setiap minggu sekali, itu ya, sebulan 4 kali 300 coworking. Ya. Penuh tuh. Ada 1.200 modul, 1.200 sesi kelas ya. Kelas gitu. Nggak ada universitas yang bisa bikin seperti itu, ya kan? Ya kita kampus, gitu ya. Kampus Merdeka ini kita. Kampus Merdeka ini kita. Gitu. Nah itu jadi makanya kita percaya entrepreneurship ini nggak bisa hanya kita serahin ke pemerintah, nggak bisa kita serahin hanya ke kampus, ya. Tapi kita sebagai pebisnis coworking juga harus melakukan itu, ya. Kalau sekarang ini kan banyak sekali UKM yang terkena dampak, banyak startup yang berguguran, meskipun banyak juga muncul peluang-peluang entrepreneur baru, ya. Nah, harus didampingin. Maka itu kita bikin founder program. Founder program kita mulai dari 2019 ya. 2019, terus kemudian 2020 masuk ini, sorry ini suara agak serak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tadi aku juga sambil minum ini. Nah, terus kita pikir dengan founder program, banyak orang bilang inkubator. Bikin inkubator, oke, bagus bikin inkubator, ya nggak ada salahnya. Inkubator pesertanya itu levelnya sama, pemula, ya, atau orang baru mau bikin bisnis, atau bisnis baru mulai, gitu ya, from zero, ideation, ya. Nah, tetapi kita juga tahu banyak hasil dari inkubasi yang tidak survive, baru di tahap awal, ya. Nah, kita harus percepat pembelajarannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mix. Jadi di dalam founder program itu, sasaran kita adalah membantu mereka yang baru punya ide mau bikin bisnis, baru mulai bisnisnya mungkin kurang dari 1 tahun atau 2 tahun, dan mereka yang sudah berbisnis lama. Gitu. Nah, tagline kita, founder program adalah tanda petik sekolah bisnis dengan pendekatan startup way. Gitu. Kenapa startup way? Karena kita tahu, kita yakini bahwa dengan cara startup way ini mereka bisa bertumbuh lebih cepat. Mereka diajarin bagaimana mengenali problem habis-habisan. Sebelum ngomong solusi nih, kita ajarin mereka untuk gali terus problemnya apa sih? Apakah ini benar-benar the real problem atau bukan gitu. Jadi kita ajakin mereka berpikir seolah-olah berpikir sebagai seorang startup founder, gitu kan. Baik untuk startup founder maupun yang non startup ya, yang konvensional ya. Kita ajakin berpikir seperti itu. Ya, karena kita udah lihat ya, apalagi sejak ada GoTo ya. Kita bisa lihat itu berhasil kalau kamu ngerjain dengan sebaik-baiknya gitu. Ya. Jadi kita sangat senang ya. Sekarang ini kita justru dengan pandemi bisa menjangkau teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Papua, dari Manado, dari Pontianak, dari Kupang, gitu. Bisa belajar bareng-bareng. Ya, jadi kita semakin mendekati misi kita tuh, membantu bisnis startup dan entrepreneur Indonesia agar lebih berhasil. Indonesianya itu udah kerasa sekarang. Dulu aja ya Jakarta aja. Iya.
Kamu di Bandung ya Bandung doang, orang yang di Jogja Jogja doang gitu loh. Iya, iya. Sekarang coworking bisa bantuin startup dan entrepreneur di seluruh Indonesia secara online. Iya, betul, gitu. Betul. Ya, jadi kalau programnya sendiri itu kalau yang aku sempat baca itu 2 bulan ya, sebulan. 2 bulanan. Ya, 2 bulan sekali. 2 bulan. Karena range-nya 23 sesi. Oh, 23 sesi setiap hari Senin sampai Kamis jam 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, supaya teman-teman di waktu Indonesia Timur jam 21-nya kan 23 tuh. Iya. Udah malam tuh. Udah malam, tapi ya kalau kita mau potong di Jakartanya jam 6 agak repot kan. Agak repot, betul. Waktunya makan, waktunya sholat dan sebagainya, Iya. kepotong gitu ya. Jadi lebih baik jam 7 lah kita mulai. 23 pertemuan ini hampir tiap hari ya, Senin sampai Kamis selama Senin Kamis. 6 minggu ya. 6 minggu. 6 minggu. 6 kali, iya betul, 6 kali 4, 24 pertemuan ya. Berarti itu dengan mentor yang sama atau tiap hari ada mentor berbeda? Beda-beda. Gitu. Beda-beda. Jadi kita metodologinya adalah teaching, sharing, mentoring. Dengan ada peserta yang mix tadi, bukan pemula semua, itu kadang-kadang kita dapat sharing tuh. Dari teman di Manado yang udah punya pengalaman bikin startup ini, jatuh bangunnya kayak apa gitu. Yang peserta yang pemula, dia belajar banyak. Dia belajar bukan hanya dari mentor, pengajar, tapi belajar dari peserta yang lain. Iya, dari peserta, betul. Kita perlu percepat itu. Kalau kita satu babak dulu, nanti udah gitu acceleration gitu, kelamaan. Ya, ada ini khusus lah nanti untuk akselerasi ya. Tapi di ideation ini harus di mix gitu. Nah, berarti dalam 23 pertemuan itu tadi setiap mentor atau yang tadi ya, yang sifatnya harian itu dia punya modulnya sendiri. Dan itu dari tadi ya, dari ideation dijelasin sampai mungkin kalau kita ngelihat funding pitching, business development gitu. Perpajakan, financial kayak gitu. Oh, iya, menarik. Ini juga kita juga belajar ya. Dari batch demi batch ya. Dulu batchnya cuma satu batch itu modulnya tetap 7, tapi sesinya itu dulu cuma 15, kemudian naik lagi jadi 19, kemudian akhirnya jadi 23. Udah kita pikir cukup dengan 23 ini dan online. Terus kemudian alurnya juga kita atur ya dari awal gitu sampai akhir gitu. Nah, mungkin teman-teman berpikir kok nggak ada koneksinya ke investor. Kita sering dapat pertanyaan nih. Nah, kita pikir pertanyaan ini muncul karena di luar sana inkubator, akselerator mindset itu ujung-ujungnya diperkenalkan sama investor. Ya kan? Demo itu udah jadi kayak common practice gitu loh. Kalau mau bikin inkubator, akselerator, kamu harus punya link ke investor gitu. Nah, tapi jangan lupa bisnis startup itu adalah bisnis. Ya, entrepreneurship itu harus kuat, ya. Entrepreneurship itu harus kuat dan mungkin disampaikan oleh teman-teman mentor yang udah pengalaman di profesi, di korporasi, di mentoring juga dengan startup yang banyak itu, sehingga memperkaya si founder startup itu, gitu. Dan kalau founder itu adalah seorang entrepreneur bukan startup gitu, yang konvensional, dia juga bisa belajar gitu. Intinya itu dulu, karena kita kan udah tahu ujungnya tuh. Ujungnya adalah most startup fails, ya kan? Betul. Ujungnya itu. Nah, kenapa kalau dirunut-runut balik adalah nggak kuat bisnisnya. Ya, kita harus perkuat dulu bisnisnya. Saya percaya Indonesia sangat menarik buat dunia investasi dunia. Betul. Ya, akan masuk banyak sekali karena kita beda sama India misalkan ya. Di kita lebih kreatif anak-anaknya. Benar nggak? Ya, kita ketinggalan dari teknologi ya. Teknologi mungkin karena faktor bahasa, faktor culture dan sebagainya gitu. Ya, teman-teman di India lebih cepat mengabsorb teknologi misalkan. Ya, makanya banyak orang-orang tech di sana gitu. Betul. Tetapi jangan lupa orang Indonesia adaptasinya tinggi. Iya. Ya,
ini bisa tetap survive karena bangsa Indonesia adaptasinya tinggi gitu. Meskipun bandelnya juga besar, bandel-bandel. Ya kan orang Makanya nggak kreatif kelar-kelar. dengan bandel tuh beda-beda tipis Ya lah. beda-beda tipis. Karena out of the box. Iya, Dilarang ini dilakukan malahan. iya, iya, Ya, iya. kayak gitu. Tapi saya percaya ya, kita tuh kemarin ya ada satu ungkapan bagus, menarik sekali. Ada satu mahasiswa atau startup gitu, dia ikut program Indonesia Bangkit oleh Kemendikbud ya. Nah itu kan disupport oleh Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka. Itu semuanya kan startup yang udah jadi Dekakon dan Unicorn ya. Nah itu dia bangga banget. Terus saya ucapin selamat di LinkedIn. Terus dia bilang saya percaya Pak Indonesia tuh kuat gitu. Ya, iya kita harus percaya itu Indonesia kuat gitu dengan keberagaman kita, dengan startup dan milenial yang banyak gitu ya, 60% itu milenial, itu kita kuat gitu. Ya, kita kreatif, bangsa yang kreatif. Kita bangsa yang agile ya. Bangsa yang tough lah gitu loh. Ya. Nah, itu harus didukung dengan entrepreneurship yang seperti tadi dikatakan oleh Kaufman Foundation. Ya. Sekarang tanya aja teman-teman yang kemarin kerja di profesional kantoran. Apa pilihannya untuk survive? Jadi entrepreneur. Iya, betul. Iya kan? Di rumah istrinya tadinya nggak ngapa-ngapain gitu. Atau istrinya sibuk kegiatan yang lain gitu. Tiba-tiba sekarang harus dapur ngebul. Ya udah jualan apa deh? Jadi apa? Dropship ya, atau jadi reseller gitu kan. Dan ternyata itu dilakukan oleh banyak orang dan berhasil ya kan gitu. Kalau founder programnya sedikit lagi terkait dengan itu, berarti itu program untuk peserta berbayar kan ya kalau untuk di situ ya? Berbayar. Tapi kita tahu ya, nggak setiap daerah itu sama gitu kapasitasnya ya. Karena itu kita kasih beasiswa lah ya. Beasiswa, kita beasiswa bahasanya karena ini edukasi ya, beasiswa ya. Beasiswa, betul. Itu bukan diskon, bukan gratis gitu ya. Tapi beasiswa. Harapan ke depannya kita mau mengajak teman-teman di korporasi untuk support ya. Mungkin korporasi nggak punya program. Tapi korporasi punya dana. Jadi dari dana ini kasihlah uang sekolah ini untuk menyekolahkan para founder startup dan entrepreneur ini di founder program seperti itu. Tapi ya karena belum mulai ya dari S2BC sendiri yang memberikan beasiswa. Ya ini sih memang apa ya? Ya memang banyak tadi ya kalau kita bilang bisnis coworking tuh community, terus juga engagement dan segala macam. Lalu juga secara umum ya kalau kita ngomongin di segmen coworkingnya, ibaratnya untungnya nggak besar-besar banget, tapi memang ada kepuasan pribadi juga sih, ada apalagi ditambah dengan tadi ya misinya masing-masing pasti yang terjun di sini ya tentu saja bukan mindsetnya money doang gitu, uang doang gitu, pasti kita edukasi ini bagaimana mengembangkan entrepreneurship, give back to the community yang kayak gitu. Jadi kita yang mulai bisnis coworking mungkin nggak dapatkan sekarang. Ya orang-orang mau ngomong profit, kita nggak dapat profitnya sekarang. Tapi kita akan punya kebanggaan luar biasa manakala startup itu berhasil, one day dia akan cerita gitu loh. Dulu saya mulainya di coworking Ruang Reka. Gitu. Ya kan? Saya masih ingat banget waktu saya masih culun, saya di Ruang Reka mulainya. Saya dapat pendidikan entrepreneurship situ. Saya dapat teman bisnis situ. Saya dapat co-founder saya di situ. Itu jauh lebih bermakna daripada profit-profit yang konvensional harapkan di awal-awal. Seperti itu. Oke, Mas Ruslan, kita udah cukup panjang banget nih, nggak kerasa. Iya, udah lebih nih. Iya, makanya aku juga, udah hampir setengah 9. Nggak apa-apa, saya seneng udah diundang. Thank you banget waktunya nih. Sukses terus buat S2BC Sama-sama. Network. Sama-sama Ruang Reka dan semoga juga. kita bisa accomplish ya, maksudnya bukan cuman mudah-mudahan ya pandemi ini kan ujian lah gitu atau ombak lah ibaratnya. Semoga kita tidak tergilas tapi justru bisa menungganginya jadi
Betul. kayak apa namanya, server lah ibaratnya. Ya, betul. Jadi malah peselancar lah di ini Ah, mudah-mudahan. Dan juga sukses betul. founder programnya, aku support banget. Beberapa kali nanti Makasih. aku sempat aku like atau aku share di story. Iya. Karena itu keren sih, dan mudah-mudahan bisa langgeng terus. Dan tadi korporasi join lah ini. Iya, Nanti mungkin korporasi join lah. aku bisa konekin. Tapi kemarin ada temenku juga yang bikin, tapi kayaknya udah dengan nggak tahu dengan yang lain ya, dari Medco dia sempat juga bikin program yang kayak gitu mungkin nanti Ya. aku coba. Sekarang menurut saya semua korporasi harus turun gunung. Betul. Bantuin dunia entrepreneurship di Indonesia. Bikin pelatihan yang banyak, bikin akselerasi, inkubasi yang banyak ya, tapi dengan yang berkualitas gitu. Supaya 5-10 tahun ke depan kita punya banyak entrepreneur tangguh. Ya. Yang lahir di masa pandemi. Iya betul. Justru itu ya. Oke Mas, aku akhiri dulu ininya recordingnya. Terima kasih banyak. Nanti kita ada. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga buat yang sudah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.